Raden Maulana Madum Ibrahim atau yang kita kenal sebagai Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, merupakan penerus generasi ketiga Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang, Jawa Tengah dengan nama Raden Maulana Madum Ibrahim. Memiliki silsilah nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW dari keturunan Husain bin Ali. Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Dia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan yang menakjubkan. Bahkan menurut legenda, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sangat sulit untuk mencari air. Babad Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang sangat luar biasa mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sepanjang perdebatan dengan tokoh Buto Lokaya yang selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang, terlihat sekali bahwa tokoh Buto Lokaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, antara lain suluk wijil yang dipengaruhi kitab Al-Siddiq karya Abu Sa'id Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tombok Ati yang kini masih sering dinyanyikan oleh banyak orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Schrick disebut Handboek van Bonang atau buku Sunan Bonang. Tetapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya dari Sunan Bonang, melainkan dianggap sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisi tentang ilmu tasawuf berjudul Tambihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri saat ini. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang. Dengan menambahkan instrumen bonang, gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang Tombok Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang sangat piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam, kisah perseteruan Pandawa Kurawa. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinan. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Beliau menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir, sehingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang ini masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Sunan Bonang merupakan Imam Masjid Agung Demak pertama, di mana Masjid Agung Demak didirikan oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel. Beliau meneruskan perjuangan ayahnya menyebarkan agama Islam hingga Sunan Bonang wafat tahun 1525 di Tuban, Kesultanan Demak.